di situ di dua tempat itu. Yang bikin aku agak sedikit takut waktu itu ya, sedikit aku takut, bentar-bentar. Hai, welcome back to my channel Kiwa. Yang pasti jangan lupa subscribe ya, like, share, and comment video-video ini. Oke, kita nge-rewind lagi, tentang program aku udah jalan-jalan kemana. Terakhir bulan Februari, which is tanggal ini, tepat 2016 aku dulu pergi ke Pangandaran. Apa yang membuat aku mau terbang dari Balikpapan waktu itu aku bekerja, terus ke Pangandaran langsung. Itu sama sekali tidak ada rencana sama sekali ya. Karena ya itu ya, karena kita di hotel banyak kenal orang dan aku juga pernah kerja di radio, which is ya kenal-kenal begitu aja. Jadi diajakin salah satu teman namanya AA Utis, OOETS ya. Nanti aku screenshot, dia juga punya YouTube. Ini nanti YouTube-nya ada di sini. Dia yang mengajak aku untuk datang ke rumahnya di Pangandaran. Nah, pertama kali aku datang dulu ke rumah adekku yang di Bekasi karena aku dari dari Balikpapan ke Jakarta, and then aku coba lagi ke Pangandaran. Nah, ini akan ngulik perjalanan aku ke Pangandaran, which is aku lumayan sedikit kaget lumayan jauh aku berjalan. Karena which is satu kali seumur hidup. Tapi aku mau mengulang kejadian itu lagi kalau ada kesempatan ya. Karena wisata di Pulau Jawa itu banyak untuk wisata alamnya. Karena aku suka wisata alam sih. Terus perjalanan dimulai dari naik mobil naik mobil umum yang dibeli gitu tiketnya di terminal bus. Perjalanan dari tujuan Bekasi Pangandaran. You know what? Aku berangkat itu pagi jam 10, nyampe di sana jam 5 sore. 5 apa jam 6 gitu, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 8 jam perjalanan jalur darat ya, dari Bekasi terus sampai ke Pangandaran, lewatin Bandung, lewatin Tasik, pokoknya sampai ke Pangandaran. Nih gila deh. Pokoknya perjalanan di situ agak sedikit takut karena aku berpikir orang ini beneran tinggal di sini apa enggak. Karena let's say dia nggak tinggal di situ, aku nggak tahu pulangnya kayak mana. Tapi memang waktu itu ada hotel, banyak hotel yang ada tinggal di situ. Kan Pangandaran lumayan terkenal kan dengan pantainya kan. Jadi aku berpikir kalau let's say orang ini nggak ada, aku nginep di hotel aja. Secara kan aku berangkatnya sendiri, jadi dia udah nyampe di rumah nanti ditungguin gitu. Secara dia punya kos-kosan, jadi aku diinapkan di kamar kos-kosan di rumahnya gitu. Nyampe di sana, nyampe di Pangandaran, which is totally nature banget ya. Memang rata-rata di Pulau Jawa banyak alam-alamnya yang aku bilang tadi. Terus sampai di situ aku diajak jalan-jalan. Ada banyak tempat jalan-jalan yang aku ingat cuma Curug Jojogan ya, Curug Jojogan. Terus Pantai Pangandaran. Habis itu ada salah satu tempat lagi. Ada berbagai macam fotonya dan videonya kebetulan udah hilang. Videonya nggak ada. Yang aku loncat-loncat ke bawah air terjun itu, keren banget. Masa-masa masih kurus ya. Sekarang juga masih kurus, tapi maksudnya kurus dulu tuh berbeda. Jadi Curug Jojogan itu diajak sama teman, ternyata AA ini juga nungguin temennya karena dia ada punya geng gitu deh. Ada yang datang dari Ciamis, ada yang datang dari Tasik, bela-belain datang ke Pangandaran biar reunian karena dia juga pulang kan ke rumahnya kan, karena which is dia kerja di Kalimantan juga sama aku. Cuman aku kerja di hotel, dia kerja di pertambangan waktu itu. Kalau di pertambangan sekali berapa minggu gitu libur bisa pulang gitu. Misalnya sebulan itu cuma dua minggu liburnya, misal 15 hari atau 2 bulan sekali, berapa pokoknya gitulah, aku kurang ngerti ininya ya, ketentuan gimana berliburnya. Aku fokus gimana aku bercerita tentang ke Pangandaran ini aja. Jadi diajaklah, ketemulah sama teman-temannya. Pertama nginap di rumahnya, which is aku sebagai anak hotelier itu memang hospitality banget sih AA Utis ini, karena dia kasih kamar sendiri, terus juga ada kasurnya, pokoknya semua fasilitasnya ada.
kayak berasa kita dianggap rumah sendiri. Cuman kita nggak gabung di dalam satu rumah. Karena kan aku bilang tadi dia punya bisnis kos-kosan. Jadi kamar itu dijadiin untuk kamar aku. Jadi selama aku tinggal di situ, kamar mandi, tempat tidur, pokoknya semua ada. Cuman kalau udah makan baru gabung sama keluarganya dia. Jadi berkenalan lah sama keluarga dia, sama adiknya, sama istrinya, atau sama keluarga dekatnya. Kesana itu which is sumpah keren banget, karena mungkin aku baru pertama kali ya, maksudnya jalan-jalan yang sumpah sejauh itu, yang aku pertama kali tidak pernah membayangkan hal itu terjadi di hidupku. Terus, kucing ini ternyata berjemur dia di ujung sana. Karena aku bukain pintu dia pergi main-main. Oke, lanjut. Terus, singkat cerita aku pergilah ke Curug Jojongan ini. Curug Jojongan itu kayak perbukitan, kita nanti turun ke bawah, terus kita bisa berenang, masuk ke dalam goa, terus bisa loncat. Which is secara aku kan nggak bisa berenang ya, tapi kan dikasih pelampung gitu. Jadi pakai pelampung berenangnya. Ada fotonya sih, nanti akan aku screenshot foto-fotonya. Nah, yang kedua itu kita tempat ke air terjun bertingkat. Nah, di situ di dua tempat itu. Yang bikin aku agak sedikit takut waktu itu ya, sedikit aku takut, bentar. A few moments later. Yang bikin aku takut ke sana adalah karena ada goa. Masuk ke dalam goa dan kita terjun bebas ke sana. Karena kan lumayan dalam ya. Ada masuk ke goa itu, terus naik ke bukit, ke tebing dan terjun. Pertama kali yang kupikirkan adalah itulah, karena takut, jangan pernah memikirkan salah satu hal yang aneh. Dan mungkin aku ketegur gitu ya, kalau bahasa Padangnya tasapo. Jadi pulang dari situ aku menggigil dan aku demam. Demam sedemam-demamnya. Bukan dari perjalanan pulang dari rumah, pas rumah itu ya udah nyampe di rumah adekku di Bekasi, aku demam. Itu. Terus terjun dari situ, selanjutnya kita pergi ke air terjun bertingkat di lokasi yang sama. Lumayan seru sih, lumayan seru karena kita mencoba adrenalin gitu, loncat, mandi-mandi, foto-foto. Nyampe di sana berlanjut kita ke Pantai Pangandaran. Di Pantai Pangandaran itu tempat orang surfing kan, tempat Ibu Susi tinggal di situ kan. Jadi aku pergilah ke Pantai Pangandaran. Ombaknya gede banget. Terus juga kita ke hutan mangrove. Aku juga pergi ke hutan mangrove yang ada di Pangandaran. Cuman aku lupa nama lokasinya di mana. Cuman di tempat itu aku ingat lokasinya. Cuman di sana. Dua tempat di air terjun di Pangandaran itu, terus juga di pantai dan juga ke hutan mangrove-nya. Berapa hari aku di situ ya? Aku pun lupa, 4 hari apa 5 hari, nggak ingat. Totally forget. Tapi selama tinggal di situ ya, tapi aku di treatment seperti keluarga, nggak seperti tamu. Tapi which is thanks to AA Otis, because of you I can know what is the Pangandaran it is, gitu ya. Karena berkat dia, aku tahu Pangandaran itu apa, tahu di peta, cuman nggak menelusuri secara jelas gitu. Karena berkat beliau yang mengajak datang ke rumahnya, kalau nggak datang ke rumahnya mungkin aku nggak akan tahu gitu. Itu sih. Itu lumayan perjalanan yang memorable buatku, karena habis itu aku demam. Pas sudah nyampe di rumah adekku, karena aksi terjun ke sana, karena mungkin kaget kali ya. Itu karena airnya juga dingin gitu. Itu deh, segitu aja videonya untuk riwayat perjalanan ke Pangandaran. Nanti akan aku edit. Mudah-mudahan ini akan cepat editannya, karena masih banyak video yang masih numpuk. Video tentang aku di Padang itu aktivitasnya masih banyak banget gitu. Jadi perlahan-lahan harus dicicil-cicil. Tapi ada juga video tentang riwayat perjalanan juga harus dicicil. Tapi ya begitulah. Oke guys, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar aku bisa dapat 1000 subscriber. Bye!